Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama tentulah kita patut bersyukur kepada Allah karena atas nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dimampukan baik hati kita maupun fisik kita untuk menuju masjid melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak lupa juga fakih mewasiatkan khususnya untuk fakih pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, bahwa kita perlu meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa dari waktu ke waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaiki mimbar, akan menyampaikan khutbahnya atau tausiahnya. Zaman dahulu mimbar tersebut terdapat 3 gundukan. Mungkin kalau zaman sekarang kita disebut 3 anak tangga. Dan di setiap tangga atau gundukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Begitupun tangga kedua dan tangga ketiga. Lalu setelah Rasulullah SAW selesai memberikan khutbahnya atau tausiahnya, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah yang kau aminkan? Lalu Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat, semuanya Jibril telah datang kepadamu dan berkata kepadamu, Rohimah antu rajulin liman adroha Ramadan falam tukfar. Ini terdapat dalam gundukan kedua. Lalu Rasulullah SAW mengatakan amin. Celakalah, terhinalah orang yang disampaikan pada bulan Ramadan, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmaninya untuk melaksanakan, untuk sampai pada bulan Ramadan, tetapi selama bulan Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama sepakat hadis ini tergolong dalam hadis kecaman atau hadis ancaman. Bagaimana tidak? Ketika malaikat Jibril berdoa, lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini adalah ancaman, kecaman bagi orang-orang yang dimampukan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dengan banyak keagungan bulan Ramadan, tapi tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mengaku muslim, mengaku beriman,
Tetapi dengan adanya bulan Ramadan yang kita tahu adalah bulan maghfirah, tetapi selama bulan Ramadan itu tidak diampuni. Bahkan kita juga tahu keutamaan bulan Ramadan salah satunya yaitu malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tentunya dengan keutamaan ini kita bisa meraih pahala yang lebih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1000 bulan jika kita versikan itu adalah 82 tahun. Maka kebayang ketika kita membaca Al-Qur'an pada saat malam Lailatul Qadar, dalam satu waktu kita seperti membaca Al-Quran selama 82 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sudah jelas caranya bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita disuruh berpuasa. Itu adalah kewajiban kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini terutama Gen Z itu kurang sadar bahwa puasa Ramadan ini adalah kewajiban. Banyak sekali kita jumpai di pinggir jalan, di lapangan, dimanapun, banyak pemuda yang belak-belakan tidak menjalankan ibadah berpuasa. Bulan Ramadan siangnya ampunan dengan menjalankan bulan suci Ramadan, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah puasa. Kemudian di malamnya manqoma. Barang siapa menghidupkan bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Bisa dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dengan salat tarawih, qiyamul lail dan lain sebagainya. Kita sering jumpai di masjid-masjid masyarakat hadirin orang-orang yang menjalankan salat tarawih hanya ramai di minggu-minggu pertama, tetapi mulai memasuki minggu kedua dan minggu ketiga masjid itu sepi. Nah, beruntunglah kita ketika kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang hari kita diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa dan malam harinya kita mampu meraih maghfirah dengan menghidupkan bulan suci Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih, yang dimana belum tentu semua orang walaupun secara fisik itu sehat, tetapi secara hati dan keinginan itu bisa melakukan salat tarawih secara istiqomah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat simpulkan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin Ramadan kita memberikan maghfirah untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu menjalankan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal mukadimah tadi ayat dari Al-Qur'an yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu diawali oleh kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka
Ini pula menjadi tolak ukur kita. Ini bisa menjadi parameter kita bagaimana kita mengukur apakah keimanan kita sedang stabil, keimanan kita sedang bagus, atau justru sebaliknya keimanan kita sedang lemah, rusak, dan malah mungkin kita menjurus ke tidak beriman. Dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka ibadah siam ini untuk orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita tidak melaksanakan puasa, maka sudah jelas keimanan kita ini rusak, ada masalah, harus diperbaiki. Dan juga sebaliknya, ketika kita mampu melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan puasa kita, maka insya Allah kita tergolong orang-orang dengan keimanan yang kuat. Begitu pun sholat, diawali dengan kalimat iman. Maka ketika kita mengabaikan sholat, sudah barang tentu iman kita itu sedang rusak, sedang bermasalah. Tapi ketika kita bisa melaksanakan kewajiban sholat kita 5 waktu dengan baik, maka bisa kita simpulkan bahwasanya iman kita dalam keadaan baik. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini marilah sama-sama kita menundukkan hati dan pikiran kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebentar lagi sudah akan melewati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.